every day. Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia ingin membuat vlog singkat yang berkunjung ke Monas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Akbar. Saya Rafa Aditya Narayan. Saya Muhammad Rifat. Saya Fatih Ramadan. Saya Bimo. Ya, Ikuti terus vlog kami. 46 and 49 I waited for a girl like you to come and save my life. Selamat siang semuanya. Kami sekarang berada di Monas yang berada di Jakarta ya? Ya, Jakarta. Ya, Jakarta. Kami ingin memberikan edukasi yang pertama. Tujuan dari Monas itu yang pertama untuk mengenang dan mengabadikan perjuangan besar bangsa Indonesia yang disebut revolusi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan bisa juga tujuan Monas itu untuk wisata kayak sekarang, untuk berkunjung ke museumnya dan lain-lain. Sejarah Monas. Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang para pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan ini dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan sehingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala dari rakyat Indonesia. Yang memiliki ide pertama kali adalah seorang warga negara Republik Indonesia biasa, seorang swasta, warga kota sederhana dari Jakarta yang bernama Soroko Martokusumo kata Sudiro. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda pada tahun 1949. Perencanaan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia masa revolusi kemerdekaan 1910. Perencanaan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Friedrich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960. Tetapi sekali lagi tak satu pun dari 130 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangan kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih dalam kondisi ekonomi saat itu cukup buruk, Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 13, 8 dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945. Memulai
proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di area seluas 80 hektar. Tugu ini diarsitektur oleh Frederick Silaban dan Sudarsono, mulai dibangun 17 Agustus 1961. Terima kasih.